Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti teman-teman sudah tahu dengan sosok Robin Hood ya, yaitu sosok yang mencuri dari orang kaya, kemudian hasil curiannya dibagikan kepada orang-orang miskin. Tapi tahukah kalian, jika sosok seperti itu juga pernah ada di Indonesia, tepatnya berada di daerah Kediri. Pada masa penjajahan Belanda, pernah ada satu tokoh yang cukup ditakuti oleh pihak kompeni. Selain kelihayannya dalam mencuri, sosok ini juga dikenal memiliki ilmu yang sakti mandraguna. Siapakah dia? Pada zaman itu, oleh orang-orang yang tertindas, dia dikenal sebagai maling gentiri. Sosok Robin Hood bagi mereka yang lemah dan tidak bisa melakukan perlawanan. Lantas, bagaimanakah kisahnya? Simak video ini ya, dan selamat datang di channel Bang Bets Illustration. Maling Gentiri memiliki nama asli Ki Ageng Gentiri, atau lebih dikenal dengan Ki Boncolono. Nama Gentiri sendiri adalah pemberian dari Sunan Ngerang, yaitu ketika Ki Boncolono berguru di sana. Beliau sendiri merupakan seorang ulama besar di kawasan pesisir Juwana di Jawa Tengah. Sebelum benar-benar diterima sebagai murid, Boncolono telah mencuri perhatian sang guru karena ia dinilai memiliki sebuah kepandaian, yaitu bersembunyi. Boncolono pada masa itu dikenal sebagai bocah yang cukup nakal. Jika ia dihukum, ia akan memilih untuk bersembunyi. Dan tak sepele, dibutuhkan beberapa orang hanya untuk mencarinya ketika ia sedang bersembunyi, walaupun di tempat yang tidak terlalu luas. Salah satunya dengan bersembunyi di kolong rumah geladak, tempat Sunan Ngerang mengajarkan ilmunya. Setelah diangkat sebagai murid, Sunan Ngerang memberinya nama julukan, yaitu Gentiri, karena memiliki sifat layaknya hewan gentiri yang suka bersembunyi di kolong rumah. Singkat cerita, setelah puluhan tahun berguru di sana dan dengan dibekali oleh ilmu kesaktian, Ki Boncolono pun melakukan sebuah pengembaraan. Dan di waktu pengembaraan inilah ia melihat sendiri bagaimana dampak buruk dari perang dan datangnya kompeni ke Indonesia yang menyebabkan warga pribumi banyak menderita. Mulai dari kelaparan, kekerasan, kerja paksa, hingga diberlakukannya kebijakan tanam paksa. Hal ini pastinya membuat hidup mereka semakin sulit dan tidak ada jaminan akan adanya pahlawan yang akan datang untuk menyelamatkan mereka. Dikarenakan pada saat itu, bahkan konsep nama Indonesia pun belum terbentuk, sehingga mereka masih dalam bentuk kedaerahan. Dan adanya perlawanan-perlawanan pun juga masih dari kelompok-kelompok tertentu, dengan tujuan untuk membela daerah mereka masing-masing. Jadi masih yakin kalau Indonesia benar dijajah selama 350 tahun? Namun, itu juga bukan tanpa sebab. Kompeni Belanda melakukan pemerasan kepada rakyat pribumi dengan dipaksa untuk menanam kopi, teh, tembakau, dan cengkeh yang memiliki harga mahal di pasar dunia, dengan tujuan untuk memulihkan kas negara Belanda yang saat itu banyak terkuras untuk biaya perang Jawa melawan pasukan Pangeran Diponegoro. Kemudian, yang paling menyedihkan adalah saat panen raya tiba. Rakyat tak memiliki hak atas hasil kebunnya sendiri, sebab saat itu kompenilah yang langsung mengatur seluruh pembagiannya. Situasi itu membuat Ki Boncolono geram. Dadanya serasa mau pecah karena amarah yang membuncah melihat orang-orang di sekitarnya ditindas. Namun di sisi lain, beliau juga menyadari meski dengan ilmu kesaktian yang dimilikinya, ia tak akan bisa melakukan perlawanan yang sekiranya cukup berarti melihat pasukan Belanda yang sangat banyak serta dilengkapi dengan persenjataan yang canggih. Namun di sini, Ki Boncolono memiliki ide yang lebih bagus untuk melakukan pemberontakan, yaitu dengan diam-diam ia bergerak untuk menjarahi harta kekayaan milik kompeni Belanda
dan juga antek-anteknya. Namun jangan salah, Ki Boncolono mencuri bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang lain yang sedang kesulitan ekonomi pada saat itu. Seperti misalnya petani, rakyat jelata, kaum kromo yang sedang tertindas. Dengan ilmu kesaktian yang dimilikinya, tak terlalu sulit untuk melakukan penjarahan semacam itu. Setelah dengan persiapan yang mantap, ketika Mentari mulai menyembunyikan wujudnya, Ki Boncolono pun mulai beraksi. Hanya dalam semalam, Ki Boncolono mampu menggasak harta benda di beberapa rumah petinggi-petinggi Belanda. Ki Boncolono mempraktikkan gaya bandit budiman beranda Lokajaya yang berada pada masa akhir kerajaan Majapahit, yang juga membagikan sebagian hasil rampasannya kepada orang-orang miskin yang sedang membutuhkan bantuan. Atas jasanya itu, masyarakat yang ditolongnya pun menjulukinya Maling Gentiri, yang dikenal sebagai pencuri sakti dengan hati yang baik, juga ratu adil bagi masyarakat yang tertindas. Atas keberhasilannya itu pun, ia mengajak saudara seperguruannya yang kemudian memiliki julukan Maling Kapa. Mereka berdua pun menjadi lebih aktif lagi dalam melakukan penjarahan di rumah-rumah orang kaya Belanda. Hingga mereka berani menargetkan rumah-rumah petinggi yang lebih kaya raya. Ulah Ki Boncolono atau Maling Gentiri mulai membuat kaki tangan kompeni kelabakan. Mereka tak menyangka akan mendapat gangguan yang bertubi-tubi hanya dari satu orang. Puncak dari kekacauan ini adalah ketika Tumenggung Mojoroto dan Tumenggung Poncolono beserta seluruh murid-muridnya menyatakan ikut bergabung dan menjadi sekutu Ki Boncolono. Dan kelompok pencuri Maling Gentiri pun tumbuh semakin besar dengan anggota yang cukup banyak. Karena itu, aksi penjarahan semakin menjadi-jadi, dan tak hanya di satu tempat, namun aksi penjarahan itu terus terjadi di banyak tempat dalam satu waktu. Namun di lain sisi, juga lebih banyak lagi orang miskin yang tertolong akibat gerakan dari kelompok ini. Namun di sisi lain lagi, pihak Belanda juga mulai marah dan juga bingung akibat banyaknya laporan perampokan yang terjadi di rumah-rumah konglomerat dan tak satu pun bisa menangkap siapa pelakunya. Oleh karena itu, salah satu pimpinan Belanda kala itu memerintahkan antek-anteknya untuk mencari tahu tentang siapa di balik kejadian ini. Dan menurut info yang didapat, dengan cara menyogok orang miskin, mereka mendapatkan sebuah nama pemimpin dari kelompok itu. Dan nama itu adalah Ki Boncolono. Setelah mengetahui hal itu, sang pimpinan Belanda tadi kembali memerintahkan prajuritnya untuk mengejar Maling Gentiri, hidup atau mati. Namun, meringkus Boncolono bukanlah perkara mudah. Boncolono saat itu sangat dicintai rakyat, sehingga masyarakat kebanyakan menutupi keberadaannya. Saat terkepung, pencuri budiman itu selalu berhasil untuk meloloskan diri. Konon, hanya cukup dengan mengandalkan seberkas cahaya, ia bisa menyusup ke dalam bangunan apapun melalui lubang yang sangat kecil. Begitu juga saat ia terkepung, cukup dengan merapatkan diri ke tembok, tiang, atau pohon di dekatnya, Ki Boncolono bisa lenyap hanya dalam sekejap waktu. Kemudian, ia juga bisa berpindah ke tempat yang lebih aman. Ki Boncolono konon juga dikenal sebagai sosok yang kebal tembak. Dia seperti tidak merasakan peluru-peluru yang diberondongkan ke tubuhnya. Selain itu, Boncolono diketahui juga memiliki ajian Pancasona yang membuatnya bisa hidup lagi walau dengan luka separah apapun selama ia masih menyentuh tanah. Nah, di sini akan Bang Pit jelaskan lagi soal ilmu-ilmu kekebalan semacam ini. Melihat banyak komentar-komentar yang kurang masuk akal di konten Rawa Rontek sebelumnya. Jadi, ilmu sakti itu bukan berarti mereka bisa melakukan segala hal seperti di film-film luar. Mereka hanya manusia yang memiliki kekuatan lebih jika dibandingkan dengan kekuatan manusia biasa, bukan dengan mesin atau senjata apapun. Selain itu, mereka juga punya batasan dan juga titik kelemahan. Sehingga sesakti apapun itu tetap bisa dikalahkan. Itulah penjelasan singkatnya. Mari kembali ke cerita.
Hal ini sangat membuat pihak Belanda kesulitan dan cukup takut hanya untuk menangani maling gendere ini. Pasalnya, mereka sudah mengetahui jika ia memang memiliki ilmu kanuragan. Diketahui juga oleh kompeni Belanda, walaupun tubuhnya dilukai, pemilik ilmu Pancasona bisa sembuh dengan cepat, bahkan tanpa hitungan jam. Sempat merasa buntu, namun akhirnya mereka menemukan sebuah cara yang cukup licik. Mereka memutuskan untuk menggunakan kekuatan uang sebagai senjata yang mampu mengadu domba. Ibarat kata, lawanlah monster dengan monster, lawanlah orang sakti juga dengan orang sakti. Sebuah sayembara besar pun digelar oleh pihak Belanda kala itu. Kepada siapa saja yang berhasil menangkap maling gendere ini, hidup atau mati, akan diberikan imbalan yang sangat besar oleh pihak kompeni Belanda. Sayembara yang digelar ini tentu saja menarik perhatian dari sebagian besar pendekar pribumi. Walaupun sama-sama memiliki ilmu kanuragan, belum tentu memiliki sifat dan hati yang sama. Mereka yang mengetahui seluk-beluk serta kelemahan Ki Bonjolono pun segera bergerak untuk memperebutkan hadiah sayembara itu. Karena bagi mereka, uang lebih berharga dari apapun. Istilahnya, bodoh amat sama orang lain, yang penting aku kaya. Sampai sini, paham kan? Bagaimana taktik licik Belanda dalam memecah belah rakyat kita? Akibat kalah jumlah, serta telah diketahui kelemahannya, sekutu maling gendere pun semakin menipis, hingga tersisa Ki Bonjolono sendiri. Dan dalam waktu singkat, Ki Bonjolono juga berhasil ditangkap oleh pendekar-pendekar pribumi pengkhianat itu dan diserahkan kepada kompeni Belanda. Kemudian, dengan arahan mereka juga, kompeni Belanda membelah tubuh Ki Bonjolono menjadi dua bagian. Kesaktian yang dimiliki beliau tidak akan berfungsi selama tubuh yang terpotong dipisahkan oleh sungai. Dan kelemahan inilah yang membuat Ki Bonjolono tidak bisa kembali bangkit. Sehingga inilah akhir dari perjalanan maling gendere. Tubuh maling gendere dimakamkan di sebuah bukit yang bernama Bukit Mas Kumambang, yang terletak di Desa Kuangan, Kecamatan Jepon, kira-kira 12 km arah timur dari kota Blora. Makam Ki Bonjolono terbujur dari utara ke selatan, bersebelahan dengan makam Tumenggung Poncolono yang diduga adik Bonjolono, dan Tumenggung Mojoroto, yaitu rekan satu perjuangannya yang juga sudah gugur. Kemudian, tempat itu menjadi cikal bakal dari kawasan Kediri saat ini. Kemudian, konon katanya, potongan kepala Ki Bonjolono dikuburkan di tempat yang berbeda, yaitu dengan menyeberangi Sungai Berantas sesuai dengan syarat yang diberikan agar beliau tak bisa bangkit lagi. Potongan itu dikubur tepat di bawah sebuah pohon beringin besar yang kini diberi nama Ringin Sirah atau Beringin Kepala, yang hingga saat ini menjadi salah satu situs legenda yang cukup terkenal di kota Kediri. Sekian cerita yang bisa Bang Bet sampaikan tentang kisah hidup maling gendere yang memang harus berakhir karena dihianati oleh sesama kaum pribumi. Mau percaya atau tidak, semua kembali ke keyakinan diri kita masing-masing. Namun dari kisah ini, sedikit bisa kita ketahui tentang sebuah sejarah yang unik. Entah benar atau tidaknya tindakan yang beliau lakukan, namun pada faktanya, tindakan beliau telah menyelamatkan banyak orang hingga ia dijuluki sebagai pahlawan bagi orang miskin. Silahkan berikan komentar teman-teman di bawah, dan terima kasih sudah menonton. Sekian, Bang Bet undur diri, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.